Oke anak-anak, kita lanjut materi berikut yaitu polinomial atau suku banyak. Nah, kita awali dari memahami pengertiannya dahulu biar kita bisa bedakan mana yang polinomial dan mana yang bukan, ya. Oke, polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x ini dapat ditulis seperti ini, ya. Nah, keterangannya n ini bilangan bulat positif atau pangkat tertinggi. Ini menunjukkan derajatnya nanti ya. Jadi misalkan polinomial pangkat tertingginya 5. Oh, berarti polinomial tersebut itu berderajat 5. Dan ingat, pangkatnya itu harus bilangan bulat positif. Nah, sekarang yang an-1, A2 dan A1 itu yaitu bilangan real atau disebut dengan koefisien. Nah, dan yang terakhir yang di sini yaitu itu bilangan real juga atau yang disebut dengan suku tetap atau konstanta. Nah, oke, biar lebih paham kita lihat contoh soal di samping ya. Nah, 3x pangkat 5 ditambah 2 per 3x di pangkat 2 kurang 6x ditambah 7. Ini polinomial bukan? Ini jelas adalah polinomial. Derajatnya adalah 5. Dari mana kita tahu derajatnya? Lihat pangkat tertingginya. Nah, lihat sana pangkat tertingginya 5. Nah, berarti dia polinomial berderajat 5. Oke, contoh kedua. 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Ini juga termasuk polinomial dengan berderajat 3. Contoh berikutnya. 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3 per x ditambah 1 per x kuadrat. Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial. Kenapa? Karena 3 per x ditambah 1 per x kuadrat, jika kita ubah ya, ini kan 3 per x pangkat 1 dan ini 1 per x pangkat 2. Kita gunakan sifat eksponen yaitu 3x pangkat negatif 1 ditambah x pangkat negatif 2. Dan ingat, syarat polinomial itu pangkatnya bulat dan positif. Ya. Ini bilangan bulat negatif, jadi ini bukan polinomial. Oke, contoh berikutnya 5x pangkat 7 ditambah 3x kuadrat ditambah 7 akar x. Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial. Kenapa? Karena akar x ini kalau kita ubah ke bentuk pangkat itu sama saja dengan x pangkat setengah. Ini bilangan positif tapi tidak bulat, jadi tidak punya syarat untuk suatu polinomial. Nah, sekarang kita lanjut yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Nah, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial ini pernah kalian pelajari di saat belajar aljabar di SMP. Jadi ini sekilas saja, kita hanya langsung contohnya. Diketahui px ini polinomial sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6 dan qx-nya itu 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Nah, tentukan yang pertama yaitu penjumlahan, yaitu px ditambah qx sama dengan. Nah, yang kedua yaitu pengurangan, yaitu px dikurangi qx sama dengan. Dan yang ketiga yaitu perkalian, yaitu px dikali qx sama dengan. Nah, kita lihat yang pertama yaitu penjumlahan. Px ditambah qx. Nah, px-nya itu 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6. Ditambah qx-nya yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan kita operasikan variabel yang pangkatnya sama ya. Nah, di sini untuk x pangkat 4 di bagian qx-nya kan nggak ada, jadi kita tulis saja 5x pangkat 4, kemudian 3x pangkat 3 di qx-nya ada. Nah, berarti 3x pangkat 3 dengan 4x pangkat 3 nah ada. Nah, kemudian min 5x pangkat 2 dengan di qx-nya ada ya, 2x pangkat 2. Kemudian konstantanya kita masukkan. Nah, sekarang kita jumlahkan koefisien yang variabelnya punya pangkatnya sama. Seperti 3x pangkat 3
ditambah 4x pangkat 3, kita jumlahkan saja koefisiennya ya. Nah, berarti 3 tambah 4 kali x pangkat 3. Nah, intinya jumlahkan koefisiennya. Kemudian min 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu juga sama ya. Nah, jadi kita peroleh 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 6. Nah, sekarang kita coba bagian B itu pengurangan. Px dikurangi qx. Nah, untuk pengurangan itu kita kasih tanda kurung. Tanda kurung ini menunjukkan bahwa pengurangan itu berlaku untuk setiap suku yang ada di situ. Nah, untuk menghilangkan tanda kurungnya kita kalikan min kali positif 4x pangkat 3, makanya bisa jadi negatif 4x pangkat 3. Kemudian negatif kali negatif, jadinya di sini tambah. Nah, sekarang kita kerjakan seperti yang tadi, operasikan yang pangkatnya sama. 5x pangkat 4 di q-nya nggak ada, jadi kita tulis ulang. Kemudian 3, yang pangkatnya 3 berarti ada, kita masukin. Nah, lanjut, kemudian yang 2 yaitu ada, berarti kita masukin juga. Dan yang terakhir yaitu konstanta, yaitu 6. 5x pangkat 4, 3x pangkat 3 kurangi 4x pangkat 3, berarti 3 dikurangi 4, negatif 1 koefisiennya. Jadi negatif 1 x pangkat 3. Kemudian min 5x pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Min 5 ditambah 2 yaitu negatif atau min 3. X pangkat 2. Kemudian ditambah konstanta yaitu 6. Nah, ini hasil pengurangannya. Nah, kita lihat yang berikut yaitu perkalian. Px dikali qx. Caranya, setiap suku pada qx-nya itu kita kalikan dengan suku yang ada di px. Nah, contohnya 5x pangkat 4 kita kalikan dengan qx-nya yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Nah, habis itu 3x pangkat 3 kita kalikan lagi dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Yang berikut min 5x sampai ke konstanta juga sama, kita kalikan dengan qx-nya. 5x pangkat 4 kita kalikan satu-satu ya. 5 kali 4 20, kemudian x pangkat 4 kali x pangkat 3. Bilangan berpangkat yang basisnya sama itu kalau kita kalikan berarti pangkatnya itu kita jumlah ya. Berarti 20x pangkat 7. Kemudian 5x pangkat 4 dikalikan dengan min 2x kuadrat. 5 kali min 2 min 10, x pangkat 4 kali x pangkat 2 jadinya x pangkat 6. Nah, 3 kali 4 12, x pangkat 3 kali x pangkat 3 x pangkat 6. Kemudian 3x pangkat 3 kita kalikan ke min 2x, jadinya min 6x pangkat 5. Nah, min 5 juga sama, kita kalikan lagi 4x, jadi min 5 kali 4 min 20. X-nya pangkat 2, X pangkat 3, jadinya X pangkat 5. Min 20, X pangkat 5. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan min 2X. Min 5 kali min 2 plus 10, X pangkat 2 kali X pangkat 2, X pangkat 4. Nah, yang terakhir yaitu konstanta 6 kali 4. 6 24, X pangkat 3, 6 kali min 2X kuadrat, yaitu min 12X kuadrat. Nah, terakhir kita operasikan yang pangkatnya sama, ya. Nah, jadi hasilnya seperti itu untuk perkalian ya. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini, ada 3 contoh soal. Yang pertama, bentuk aljabar berikut yang merupakan polinomial adalah. Nah, kita mulai dari option A dulu ya. Syarat untuk polinomial itu pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian koefisiennya real dan konstantanya real. Ya. Nah, di sini nggak ada yang melewati aturan. Pi per 4 itu jelas. Pi per 4 itu 45 derajat dan 45 derajat adalah 1. Kemudian X per 2 ini sama saja dengan setengah X. Berarti koefisiennya adalah setengah. Syarat koefisien ini kan itu kan real. Ya, berarti yang poin A itu yaitu polinomial. Nah, kita coba bagian B. Nah, bagian B yaitu yang di bagian 2 per X itu sama saja dengan 2X pangkat negatif 1. Nah, polinomial itu pangkatnya harus bulat dan positif. Kalau yang itu kan negatif. Berarti yang B bukan polinomial. Nah, kita lihat yang bagian C.
Nah, kita lihat cos pi itu nggak masalah, tapi yang jadi masalah itu yang 2 per x kuadrat. 2 per x kuadrat itu sama saja dengan 2x pangkat negatif 2. Jadi pangkatnya negatif. Nah, jadi ini bukan polinomial. Oke. Nah, soal yang berikut, derajat polinomial 6x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 1. Nah, derajat itu pangkat tertinggi ya. Nah, dari sini pangkat tertinggi berapa? 3. Nah, kalau soal seperti ini berarti jawabannya seperti itu aja ya. Pangkat tertinggi adalah 3. Oke, soal terakhir, koefisien x kuadrat pada polinomial 5x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 1 adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, x kuadrat berarti yang ini. Ya, yang itu. Berarti jawabannya 3. Lihat pada soal itu. Oke, sekian dan terima kasih.